Asa. Kalau kau pun memaksakan seperti itu, seakan-akan kau mengatakan kau nggak normal. Kan bisa di kamar mandi. Nah, Bisa di kamar mandi. ngapain kau ke kamar mandi? Ya, kalau mau istilah memaksa dia bergentak-gentak, kan gampang solusinya. Iya, Enggak solusinya panas apa? kalian bisa. Hah? Iya, ke kamar mandi kok ngapain ke kamar mandi? Kau lah yang tahu. Enggak pernah usah dibilang. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kepenghujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhi Fahruf ya dengan Kristen-Kristen yang lucu-lucu gitu ya. Dan perdebatan ini kalau beliau yang debat itu pasti lucu. Dan apalagi kalau ada Akhi Blender itu semakin kocak lucu gitu ya. Bikin orang-orang Kristen tuh kejang-kejang, marah-marah ya, ngamuk-ngamuk itu karena memang apa yang disampaikannya itu kadang-kadang bikin mereka itu tertusuk-tusuk ulu hatinya itu ya, ulu jantungnya itu. Jadi kesurupan mereka. Baik kamu simin, demikian videonya. Dalam Alkitab itu enggak akan mampu kita. Begitu juga dengan berarti dengan kata lain tidak mampu. Ya, berarti dengan kata lain ya, Bible itu hadir untuk kalian itu untuk dibantah. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran kasih dalam Kristen itu hanya omon-omon belaka. Begitu teganya kau, istrimu yang sakit kanker serviks, kau ceraikan, kau tinggalkan. Siapa nanti yang ngurus istrimu? Keji kali gak kau, ya Allah. 3 kali ya. Untuk istrinya si Teresia dengar ini ya. Jangan sakit kau. Nanti kalau sakit kau diceraikan kau si Teresia tinggal. Hati-hati, ini ajaran kasih. Suara aja Teresia kabur dia. ngapain kabur? Santai lah. Kita santai di sini. Di situnya kagak apa dia. Kayak anak-anak ngoceh Ya kan 3 kali kok kayak gitu Teresia. Istrimu dalam kondisi sakit, yang butuh kasih sayangmu, perawatan darimu, perlindungan darimu, malah kau tinggalkan, kau ceraikan, ngeri kali kau. Ya kalau sakit ngapain kita tinggalkan? Kamu pun bodoh sebagai manusia. Tapi kau ceraikan, kau bilang tadi. Pikirnya nggak dengar tadi kalau masalah sakit. Nah, solusinya apa? Solusimu apa? Ya bawa berobat lah, sembuhkan. Nah itu yang ku tanya. Untuk arus bawahmu, bagaimana penanganan arus bawahmu? Bawa. Oh, tahan rasa lah. Munafik itu namanya. Munafik kau namanya. Aku laki-laki bro, jangan kau berbohong kau. Kita bukan munafik. Itu fakta. Yang namanya kita sakit, istri. Ya obat dulu. Iya, apa yang kau lakukan untuk birahimu, bagaimana syahwatmu, sementara istrimu nggak bisa dipakai, kau ngapain? Maksudmu kan karena sakit. Iya, kau ngapain? Jadi kayak mana birahimu? Ya obatilah dulu, dodol. Saya tidak tanya kau obatin atau tidak gitu loh. Selama dalam proses pengobatan, burungmu tuh kau apalkan kalau dia bangun. Gimana caranya kita pergi kemana-mana sementara yang di rumah sakit?
kasih makannya, kasih mau kencing, mau apa, namanya sakit. Saya nggak bilang kau pergi kemana-mana. Saya nggak bilang kau pergi kemana-mana. Yang saya tanyakan, apa solusi terhadap burungmu yang bangun sementara istrimu sakit gitu loh? Ya, ya kasih obat, berobat dulu, obatkan dulu sampai sembuh. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanyakan itu nonotmu. Kalau bangun kau apa yang kau lakukan? Ya tahan rasa lah. Tahan rasa. Iya. Apa lagi? Itu namanya kau munafik. Kau munafik. Aku laki-laki, Dinda. Aku laki-laki. Kalau udah bangun ini kau nggak akan bisa tidur dia sebelum ditumpahkan sperma. Tahan rasa. Kalau kau pun memaksakan seperti itu, seakan-akan kau mengatakan kau nggak normal. Kan bisa di kamar mandi. Nah, Bisa di kamar mandi. ngapain kau ke kamar mandi? Ya, kalau mau istilah memaksa dia bergentak-gentak, kan gampang solusinya. Iya, Nggak solusinya malah apa? kalian bisa. Hah? Iya, ke kamar mandi. Kok ngapain ke kamar mandi? Kau lah yang tahu. Nggak pernah usah dibilang. Ternyata solusinya dengan menyiksa diri sendiri. Apa itu? Tarkul dia, tarkul. Itu menyiksa dirimu, Dinda. Dan terbukti ternyata dalam Karisten nggak ada solusi selain menyakiti diri sendiri. Orang-orang yang tarkul itu orang-orang sakit jiwa, itu sakit jiwa kau. Jadi kalau Sakit jiwa. kalian kayak gitu sakit istri, kalau kalian kayak gitu sakit istri, nikah lagi gitu. Nah, baru mau musyawarah sama istri. Sampaikan ke istri tentang persoalan kita. Ini amang boruku enak ya. bangun. Dengar dulu, Dinda. Ini amang boruku bangun. Gitu loh. Bagaimana solusinya ini? Maka dengan keikhlasannya istri, dengan ganjar jannah untuk dia, demi menyelamatkan suaminya dari zina, karena tarkul yang kau lakukan itu zina. Ngocok dalam Islam itu zina itu. Nggak boleh gitu loh. Nah, maka diizinkanlah si suami itu berpoligami karena akan ada manfaat yang hadir di situ. Ketika dia berpoligami, suami kerja, istri keduanya bisa membantu dia untuk mengurusi istri pertamanya. Berarti enak lah ya. Apanya? Yang istilahnya kalau sakit apa langsung nikah gitu ya kan? Tidak langsung nikah, Dinda. Iya, Musyawarah kepada istri. udah musyawarah sama istri, disetujui nikah lagi gitu. Oh iya, daripada kau ceraikan istri kau, ngeri kali kau. Yang di samping itu bisa enggak itu? Borsinaga Gimana? itu. Yang di Hah? samping itu bisa enggak itu? Kan itu kan janda kan? Nah, Yang di samping itu kan janda, bisa enggak? Biar Bisa gua apa kan apa? dari dia. Mana tahu kan daripada kamar mandi aku. nah kan, ini oten, coba lah. Jijik kan cara begininya, jorok kali. Ternyata oten, teman-teman. Ini contohnya ya. Oten itu ternyata meskipun punya istri, tarkul juga dari kamar mandi, coba lah. Bisa enggak? Bisa enggak janda itu? Ini. Bisa enggak? Ya kan, otaknya kotor kan, kotor otaknya kan. Bisa enggak? Aku bilang bisa enggak sama yang sampingmu? Naga, Borsinaga. Tapi kau kan otek, kau punya istri, kau mau sama aku yang namanya kau berzina, longor. Sementara Enggak, poligami tidak berzina, itu Borsinaga, dinikahkan. Esti. Sah. Gampang itu. Kok gampang? Esti, gampang itu. Gampang Kok itu. gampang? Bisa kan? Oh, Bisa kau kan? ngajak aku berzina? Kau mau ngajak aku berzina? Enggak. Itulah ajaran kasih. Bung aku diajarin Enggak. itu kan Santai, diajarnya berzina. santai. Kau mau ngajak aku Santai berzina? aja, Esti. Enggak. Ya nggak santai siapa? Kau mau ngajak aku berzina? Iya. Enggak. Ada perintah Yesus. Ada perintah Yesus menyuruh kau untuk berzina. Ada. Siapa yang bilang Ada. berzina? Kamu Lah, bilang kau kan berzina. bilang kau mau ngajak aku tadi kau bilang bisa sama itu, bisa sama Bornaga kan kau bilang gitu. Berarti kau mau ngajak aku berzina. Bukan berzina, bukan berzina maksudku.
Tadi Maksudku kau bukan bilang berzina, kan biar, kadang dulu biar bilang dia itu berzina. biar gak ke kamar mandi aku kau bilang kan. Aku mau ngajak aku berzina. Hah? Kau mau ngajak aku berzina? Bukan berzina. Udah, nggak ada isinya. Longor. Diskusi sama dia orang longor. Kau ya, Teresia, kau tahu diri sedikit kau. Udahlah nonot kau kecil, kulupnya panjang, sok paten kau lagi. Kau masih cerita, nggak lebih besar ini daripada nonot kau itu. Nonot kecil, berkulup, lemah lagi. Itu dokter ya, dokter menyatakan itu. Aku pernah dengar dari dokter Boyke mengatakan, laki-laki yang terbiasa tarkul itu nonotnya lemah itu, lemah nonotnya itu. Karena kegiatan tarkul yang dia lakukan itu banyak merusak saraf-saraf dari kemaluannya. Itu saraf-saraf kemaluannya itu banyak merusak itu, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kata dokter juga kan, laki-laki yang biasa tarkul itu nonotnya kecil. Karena apa? Karena rusaknya jaringan-jaringan saraf di nonotnya itu tadi, maka nonotnya nggak bisa berdiri keras. Orang terbiasa tarkul dia rusak. Yang kedua, yang ketiga, ya akalnya, kepribadiannya pun apa ganda itu. Orang-orang sakit jiwa itu yang melakukan hal seperti itu. Dokter yang bilang, makanya oten-oten ini banyak yang tarkul aja kerjanya di oten ini. Ya kan menjijikkan kali memang oten ini. Ya Allah ya Tuhanku, makanya aku beruntung kali aku tinggalkan Karistin itu. Tidak ada solusi. Iya kan? Istrinya sakit diceraikannya kan ngeri kali. Makanya hati-hati Glenn. Makanya di dalam oten itu tidak ada keadilan bagi perempuan. Mana ada keadilan bagi perempuan di dalam oten? Teraniayanya perempuan. Ya kan? Bini sakit diceraikannya. Syukur nggak dibal-balinya. Oten nih. Makanya saya bilang nggak mungkin oten ini ajaran Tuhan. Ini ajaran setan. Setan yang ngaku beriman, ngaku bertuhan, tapi tak punya solusi atas hidupnya. Cobalah mikirlah Klenten. Oh, oten enggak yang jantan, enggak yang betina, rusak akalnya semua. Oke, naikkan moderator oten yang lainnya. Silakan, ayo dong, ayo adik oten yang bisa sembuh, silakan. Kristina, selamat bergabung Kristina. Kristina. Diurus dulu anaknya, kaknya. Aku tahu kakak sibuk ngurus anak, suami gede tua, kayak gitu teh. Sibuk ngurus anak, kan suami hari libur habis waktunya di kedai kopi. Oten tuh main kartu dia. Kalau kartu main catur dia di warung. Habis pemikirannya ini, habis otaknya ini, dituangkannya ke catur, nggak dikasihnya ruang dari akalnya ini untuk mikirkan anak istrinya di rumah itu, nggak ada di pemikirannya. Ya kan? Dihabiskannya waktunya, pulang dia malam tidur, besok pagi pergi kerja dia. Gak ada waktunya disisihkan untuk anak-anaknya. Makanya aku bilang, istri dan anak-anak oten itu menderita. Tengok tuh di kedai kopi itu kalau lewat kita, oten semua kumpul di situ. Kadang aku mikir aja gini teman-teman, waktu kita ada batasan waktu kan, kita hidup di dunia ini dengan istri dan anak-anak. Disia-siakannya waktunya dengan di kedai tua dia, di kedai kopi, dipikir-pikirinya catur itu, tengok-tengokinya catur itu kan. Bukan anak istrinya ditengokinya, catur itu ditengokinya kayak gini. Sampai sore, sampai malam, cobalah. Perbuatan apa itu? Perbuatan setan itu. Penari lintas, selamat bergabung penari lintas. Ya, selamat bergabung Faruk. Ya, Islam Kristen Dinda. Kariste Faruk. Oke, Linda, selamat bergabung Linda. Islam Kristen. Linda.
Halo Linda. Udah, silakan penari. Ada yang mau kamu tanggapin dari diskusi kita tadi atau kita buka tema ini aja? Kaji tema ini aja. Kenapa kau bilang Odin sesat, Faruk? Oke, bukan saya yang mengatakan sesat, tapi Yesus. Tapi di sini kau yang bilang Faruk. Yesus yang mengatakan. Sekarang saya tanya sama kamu. Di dalam imanmu, dalam pemahamanmu, Yesus itu Tuhan atau bukan? Kalau di iman Kristen ya Tuhan lah, Faruk. Nah, berarti kau sesat. Kenapa? Dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus berkata, sebab banyak penyesat akan muncul di seluruh dunia. Dia mereka yang tidak percaya kalau aku manusia. Dia si penyesat dan antikristus. Sementara dalam Bilangan 23:19 dikatakan Tuhan bukan manusia. Lalu kau beriman Yesus itu Tuhan, maka berdasarkan perkataan Yesus kau sesat. Selesai. Jadi bukan aku yang bilang. 2 Yohanes 1 nomor 7 komparasikan dengan Bilangan 23 nomor 19. Silakan bantah Yesus, silakan bantah Yesus. Silakan. Karena kalian ini kan membantah Yesus, silakan bantah Yesus dan Bibelmu. Obrak-abrik kan perkataan Yesus dan obrak-abrik isi Bibelmu. Aku kasih kau kesempatan, silakan Dinda, silakan. Isi Alkitab, karena Yesus pun nggak bakalan terbantahkan karena itu di iman kami. Kau menanya di iman Kristen kan gitu. Di iman Kristen memang kami imani itu sebagai Tuhan gitu loh, baru. Sudah? Tapi bagaimanapun kami mengatakan sama kalian Islam, Faruk, kalian nggak bakalan percaya. Kalau percaya kalian pun Yesus Tuhan kan kalian udah murtad. Gimana Faruk ini? Bukan kami yang nggak percaya Yesus Tuhan. Yesus sendiri nggak percaya kalau dia Tuhan. Matius 11:25, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nggak mungkin kalau dia tahu dia Tuhan, masa dia berdoa kepada Tuhan yang lain? Itu namanya sedeng. Lukas 6 nomor 12, semalam-malaman dia berdoa kepada Tuhan. Kalau dia tahu dia Tuhan, masa dia berdoa kepada Tuhan? Itu namanya sedeng. Matius 26 nomor 36 sampai 39. Dia berdoa sebanyak 3 kali minta perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Kalau dia Tuhan, kurang kerjaan dia minta Tuhan. Kurang kerjaan dia berdoa kepada Tuhan yang lain, itu namanya sedeng. Sama lah. Yohanes 5 nomor 30. Dia menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa yang mengutus dia. Gitu loh. Kalau filosofinya sama lah dengan hal orang yang udah tahu bertanya, berarti itu sedeng juga namanya ya. Sama tidak, abang di sini hadir untuk Kristen. Saya hadir di sini untuk memberikan pengajaran kepadamu. Iya, dengan cara menerapi supaya kau gunakan akalmu sehingga kau meninggalkan kesesatanmu. Bicara aku lah dulu. Silakan bantah Yesus dan bantah Bibelmu, silakan. Gitu karena Tuhanku memang Yesus gitu loh, dan Yesusnya Tuhanku. Nah, dengarlah baru. Kau taunya kau tanya berarti sering lah kau kan. Kau tanya lagi udah tahu kau. Aku menguji Dinda, menguji tingkat kewarasanmu, menguji yakin. Orang yang bertanya. Kenapa setelah ku uji kau tidak waras? Kenapa aku katakan kau tidak waras? Tidak ada monyet yang menuhankan monyet yang lainnya. Dalam Yohanes 1 nomor 7 Yesus sudah katakan, orang yang nggak percaya dia manusia itulah si penyesat, orang yang tersesat. Monyet gak ada menuhankan monyet lainnya, babi pun gak ada menuhankan babi lainnya. Nah kau manusia, kau Tuhan kan manusia, berarti kau longor. Dan aku berupaya mengingatkan kau, penari, kau longor lo. Terus kau akui, iya benar aku longor. Tapi kau masih juga dengan kelongoranmu, itu urusanmu. Setelah itu kutinggalkan kau. Yang penting aku udah ingatkan kalau kau tuh longor gitu Dinda. Kalau ada omongan pegangan, enggak sedikit ya. Apa Dinda? Tapi kalau ada omongan jangan dikit dulu aku ada mau bilang sama kamu.
Kau bilang Kristen. Enggak, jangan curhat kau di sini, jangan curhat. Aduh. Enggak, kau bilang kau. Enggak, Dinda. Aduh, ini udah lain ini. Ada yang mau aku bilang sama kau, kayak orang jatuh cinta kau. Itu normal. Aku normal. Udah tentu. Pribadi banget kayaknya Bang Farouk, pribadi banget. Pribadi banget. Ada mau aku bilang sama kau. Kalimat itu hanya boleh kau katakan sama lawan jenismu. Kayak kita muda dulu kan, waktu masih ABG kan. Kalau suka kita sama cewek kan kita bilang, "Dek, ada yang mau aku bilang samamu." Kan gitu. Ini dia laki-laki ngomong sama aku, "Ada yang mau aku bilang samamu," katanya. Risih lah aku. Jangan-jangan kau termasuk LG Tungki. Karena apa? Nggak bisa dipungkiri. Pesona Bang Farouk ini memang menarik perhatian kaum hawa dan juga LG Tungki. Cie. Jangan diakui. Oh kan? Kalau Bang Farouk muncul aja di tengah-tengah jalan itu di mall atau di mana, LG Tungki ketahuan itu. Laki-laki yang LG Tungki dia akan nengok kayak gini tuh. Dan kau ada yang mau kau bilang sama aku, aduh Dinda, abangmu ini normal Dindanya. Banyak ini, oten-oten LG Tungki ini banyak ini yang menaruh perhatian ke Bang Farouk. Kayak siapa kan, si Kiamat dulu kan. Sebelum tahu aku tuh Kiamat teman-teman, dulu pertama kali aku live dulu, aku dulu kalau nge-gym live juga aku. Jadi ku tampakkan bodiku kan, cuman pakai kaos dalam. Dia bilang si Kiamat dulu, aku nggak tahu tuh Kiamat. Dibilangnya, coba latihan kau, buka bajumu, katanya buka bajumu. Halo Jetro. Jetro, manusia atau babi? Babi. Kalau ngomong aku biasa. Maksud aku tadi Islam atau Kristen gitu Dinda. Sorry Dinda ya, aku ada latah-latahnya Dinda. Oh begitu. Islam Kristen. Sesama kita Kristen Farouk, Kristen. Teruslah. Oke, diskusi kita Dinda Jetro. Iya boleh Farouk, diskusi tentang apa Farouk? Oke, abang sampaikan dulu ya aturannya Dinda ya. Yang pertama, Dinda Jetro kalau mau bertanya dan saling adu argumentasi, Dinda silakan on cam. Tapi kalau Dinda nggak mau on cam, ya tunggu dulu. Nggak apa-apa on cam. Farouk, nggak apa-apa ini saya on cam Bu Farouk. Oke. Hai, Dinda. Moderator. Nah. Hai. Hai. Loh, bisa apa nggak mau? Hai. Iya. Ya, gimana Dinda? Dinda Jetro. Dinda Jetro. Hai, ya apa kabar? Iya, diskusi apa kita? Ya, silakan Dinda karena Dinda sudah on cam, Abang Farouk izinkan Dinda untuk bertanya. Terus silakan kita saling nanti di tengah-tengah saat diskusian. Iya, Bang Farouk nanti coba mirroring kepada Dinda ya. Silakan Dinda, silakan. Apa mau kita diskusikan mengenai apa? Oh, kalau Dinda nggak mau bertanya, ya udah kita kaji temanya Dinda ya. Tema Abang Farouk hari ini. Intro. Diberkatilah kau abangku, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah cucumu. Semua akan jadi berkat orang lain Bang Irwansyah. Tumbuh dan tumbuh, membuahkan berkat yang baru buat orang-orang sekitarmu. Hidup ini ada Apa yang lewat? Aku nggak nengok loh. ini jadi dekat. Jangan Betulnya, Kak, Sani. jangan sembana orang. Apa yang lewat nggak nengok aku. Apa yang lewat? Iya, aku pun nggak ngeliat. Apa sih? Apa yang lewat Bang Farouk Paus bukan? Nggak ada. Ya aku pengen nyanyi aja, lucu itu ini. Yang asam. Lanjut. Bang Irwansyah tadi. Oke, kita kaji temanya aja Dinda ya. Farouk, Dinda. memang Sanibor. Kau Sanibor dari mana kau?
Ya, daeng aku daeng. Iya, Jadi gini. kok bisa kau jadi gini ya? Jarang-jarang orang warga seni begini-gini. Gini-gini maksudnya kayak mana? Kayak mana lah? Kayak macam aneh, beda kulihat. Kayak apa? Kayak setengah apa? Aduh. Seniman dari mana kau? Kok bisa kau gitu? Izin ya Dinda ya, Baro. si Jetro. Bang Baro, mohon maaf Bang Baro. Ini kayaknya yang suka mangkal yang kamu kena gigi uang kembali ini tuh, tengok itu. Hilang baik Baro. ya. Rasanya. Jetro, izin Jetro ya, jangan tersinggung. Aku minta maaf sebelumnya Jetro ya. Aku mau tanya nih, si Jetro normal, kamu normal Jetro? Normal kan kita diskusi, tapi kau nyanyi-nyanyi. Apa yang mau kita diskusikan? Asik sendiri. Oh. Ya, aku udah naik. Kayak apa ini kau? Itu lagu berkat, itu namanya lagu berkat. Iya, itu kan ya diskusi lah. Apa yang mau kita diskusikan? Ayo. Diskusi yang kita diskusikan tema ini aja ya. Apakah Oten itu sesat? Nah, kenapa dikatakan Oten itu sesat? Contoh, Dinda selaku iman Kristen. Dalam imanmu, Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Apa? Tuhan, oke. Berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7, mengutip dari perkataan Yesus dalam iman kalian, Yesus berkata, banyak penyesat akan muncul di seluruh dunia. Mereka tidak percaya kalau Yesus itu manusia. Dia si penyesat dan antikristus. Bilangan 23:19 tentang kita. Sebentar ya. Tuhan bukan manusia. Ada. Lagi ada tamu. Telepon siapa itu? Sebentar lagi ada tamu. Tuh ada inbox bunyi Facebook. Dia, Lagi ada tamu. dia Sebentar ya. main Facebook dia, main Facebook. Inbox itu suara inbox. Aku ya perempuan tulen udah mengeluarkan 1 anak, gak ada sejarahnya baju warna pink. Ini Ya. laki-laki bajunya pink. Tolong teman-teman ya di tap-tap layarnya teman-teman ya. Ini kena kita teman-teman. Nah, ini kena. Gua Di kenal. tap-tap layar teman-teman. Oke, Jetro. Bentar, bos. Lagi ada tamu. Sebentar. Lagi ada ini apa? 54 ya. Mas, Udah turun aja lah Jetro ya. Kalau ada tamunya harus tamunya aja. Selamat siang semuanya. Oke. Selamat bergabung Mendy, Islam Kristen. Ya, saya Muslim, bukan Islam, tapi saya Kristen gitu. Islam Kristen Mendy. Ya, saya Kristen. Oke. Dia mau diskusi kita Dinda? Diturunkan kok kan, makanya. Naikkan yang lain lah, yang lain. Naikkan adik-adik Oten yang lainnya. Ini ada pertanyaan Oten nih. Esti, menurutmu salah rupanya laki-laki pakai baju pink? Nggak ada kesalahan memakai baju pink, ya. Cuma kalau memang laki-laki tulen, pasti dia tidak akan pakai baju pink, ya. Yang namanya laki-laki, dia tunjukkan perkasa dia. Itu baju laki-laki itu kalau nggak putih hitam. Ini pakai baju pink, ngalah-ngalahin perempuan. Yang suka pink itu perempuan. Jadi nggak salah. Cuman nggak nampak dia laki-laki perkasa. Iya, Udah. teman-teman, tolong teman-teman ya di tap-tap layarnya. Tadi kita sudah kena peringatan itu melalui puzzle tentang keaktifan dari hostnya, gitu loh teman-teman. Ya wajar ya, kita dari pagi tadi live, tapi tap-tap layar kita cuma 300 ribuan teman-teman. Seharusnya sudah tembus ini tap-tap layar ini ke 5K, ke 1M. Yang kedua, minta tolong buat teman-teman ya. Oh pantes. Ini love orange-nya tolong diisi teman-teman. Ternyata dia gitu itu. Datang pemberitahuan kan tentang tidak memenuhi target, langsung kena dia puzzle-puzzle itu. Tolong teman-teman ya di love orange kan, di tap-tap layarnya sama di share-share teman-teman ya.
Seharusnya memang udah tembus ke 1 M ini tiap-tiap bayar kita. Pantas dia langsung kena peringatan seperti itu. Keaktifan dari hostnya. Ini siapa nih tapping ini? Bentar ya. Bentar kita tanggapin dua yang tapping ini tadi. Nggak nampak ya. Si Mei, Faruk, tunjukkan perkasamu sama wanita setengah akal di sampingmu. Gak perlu kutunjukkan nama dia. Mamamu kan udah pernah coba. Kalau kau nggak percaya dengan perkataanku, Mei, tanya mamamu, Mei. Kau tanya, ada pernah mamamu? Makanya kau selalu teringat-ingat sama aku karena mungkin mamamu yang menceritakan keperkasaanku. Oke, naikkan yang lain ya moderator. Di atas ada banyak. Iya, goyang totalnya teman-teman. Selamat sore, Bang Faruk Sani Pak. Oke, Sirat ya, Sirat napan-napan. Ya Bang. Oke, Islam Kalisten, Dinda. Kristen abangku. Oke, sabar dulu ya, saya sapa yang lain ya. Oke. Lanjut aja Bang, kalau yang lainnya diturunin aja. Oh iya. Islam itu soalnya. Oke, udah nyimak Dinda diskusi kita tadi di awalnya, Dinda Sirait. Ini baru saya tonton, baru 2 menit. Oke. Dinda bisa on cam, kalau bisa on cam, Dinda boleh bertanya terus kita adu argumentasi Dinda. Bisa abangku. Oke. Ditunjukkan wajahnya, iya oke, begitu dong Dinda. Iya. Silakan, karena Dinda sudah on cam, silakan Dinda bertanya kepada Babang Faruknya. Nanti Bang Faruk insya Allah menjawab dan kita saling adu argumentasi di atas Dinda. Silakan, kalau ada yang bertanya kan. Oke. Ini topiknya konten sesat. Maksudnya abang ini sesat gimana nih konten? Ya, Konten apakah Kristen? Oke, apakah Kristen itu sesat? Kenapa saya mempertanyakan ini? Ya, karena di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus mengatakan si penyesat dan antikristus itu adalah mereka yang nggak percaya kalau Yesus manusia. Dikomparasi dalam Bilangan 23 nomor 19. Di situ dikatakan Tuhan bukan manusia. Sekarang saya tanya ke Dinda Sirait, di dalam iman Anda Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, berarti Anda sesat. Karena Yesus yang mengatakan bagi yang tidak percaya dia manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Bilangan 23:19, Tuhan bukanlah manusia. Jika manusia itu kau katakan Tuhan, kau sesat berdasarkan Taurat. Dan jika kau paksakan manusia itu pun Tuhan dan kau tidak percaya Yesus manusia, kau sesat berdasarkan Yesus. Gitu. Sudah bisa saya bicara, Bang? Silakan Dinda, silakan. Jadi gini abangku, abang bilang saya sesat, toh? Bukan saya yang bilang loh, Yesus kok saya pula. Yesus bilang saya sesat, toh? Iya. Ini abangku. Di sekolah minggu pun kita sudah diajari bang, toh bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan, bisa sebagai Bapa, bisa sebagai Roh Kudus. Gitu abangku. Jadi jangan lihat dari selama pemikiran abang itu agak luas sedikit bang. Misalnya Yesus, oh berarti Yesus manusia. Agak luas sedikit pemikiran abang. Jangan agak dicerna bang gitu bahasa itu bang. Oke, boleh abangnya tanggapi? Boleh abangku. Oke, Anda katakan, Anda minta agak luas sedikit pemikiran Anda bilang. Nah, sementara Anda saking terlalu luasnya pemikiran Anda, sehingga Anda berkata-kata di luar apa yang tertulis dalam Bible Anda. Yesus tidak pernah menyatakan dirinya adalah Bapa.
Karena ketika membahas atau menyebut Bapa, dia menggunakan kata orang ketiga. Dalam Matius 11:25, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti dia bukan Bapa dan dia juga bukan Tuhan. Sama analoginya ketika aku berkata, aku berterima kasih kepadamu Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Dari kalimatku saja orang bisa paham aku bukan presiden dan aku juga bukan Bapak Prabowo, gitu loh. Enggak Jadi gini kenapa Bang. tidak Anda tunggu Minta dulu maaf, Bang. Dinda, sedikit lagi ya. Dan di dalam kitab Markus 14 pun dikatakan, di mana Yesus mengatakan Bapa mempunyai hidupnya sendiri, anak pun punya hidupnya sendiri. Jadi antara Bapa dan anak itu dua hal yang berbeda, dua sosok yang berbeda. Bapa adalah Tuhan langit dan bumi, Yesus adalah manusia, Yohanes 2 nomor 17. Yesus juga utusan, Yohanes 17 nomor 3. Bahkan untuk menegaskan itu lagi, Yohanes 5:30 Yesus mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa yang mengutus dia. Sementara ketika kau katakan Yesus itu adalah Bapa, di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Bapa? Silakan Dinda. Bang, abang terlalu menjebarkan terlalu luas sekali Bang. Intinya gini aja Bang, toh Bapak itu diutus Tuhan Yesus untuk menebus umat manusia. Setelah dia naik ke surga, diutuslah Roh Kudus untuk umat manusia. Itu aja intinya Bang. Iya, di mana datanya? Di mana datanya dalam Bible? Penjelasan Anda tadi di mana datanya? Oke, saya terlebih dahulu minta maaf. Kalau saya pegangan sekarang ini saya lagi di apa nih, di kebun. Ini saya dengar tadi. Betul. Nah, Dengar gak dia ngomong apa Bang Paru? Hah? Bang Paru nyimak dia. Bang Paru nyimak gak dia ngomong apa? Nah, Dia bilang Bapa diutus oleh Tuhan Yesus. Bukan Bapa gitu, yang Pak. diutus. Bukan gitu. Guru Bapak Sinaga. yang mengutus Yesus. Iya. Bapak Nah, utusnya tapi lagi. ngomongnya salah tadi. Lanjut. Bukan. Kau yang salah dengar itu. Ya, jadi tadi Anda Bisa kata, gue ini loh. Bisa ya, Anda tadi dibuktikan. mengatakan, iya, Anda biar aja dulu itu. Anda tadi mengatakan bahwasanya Anda tidak punya Bible dan Anda tidak memiliki pengetahuan tentang Bible karena Anda pun di ladang. Hal itu nggak perlu Anda tegaskan kepada kami, Dinda. Nggak perlu Ini, tegaskan. Bang. Karena apa? Gini. Saya ya Tunggu dulu, Bang. Bukan saya tidak tidak baca Bible Anda. Makanya Anda masih Kristen. Dengar dulu abangku. Saya kan lagi di kebun, jadi tidak bawa Alkitab, tidak bawa Bible. Jadi pengetahuan saya yang saya tahu waktu sekolah minggu sampai saya dewasa, sampai saya berumah tangga, sampai saya dibaptis, sampai saya nikah, itu yang saya di otak saya. Jadi abang terlalu banyak apa selain cerita-cerita teks-teks Alkitab gitu. Intinya gini aja bang, abang percaya tidak bahwasanya Allah Bapa itu mengutus Tuhan Yesus Kristus terus ke bumi? Percaya tidak bang? Kalau berpegang, aku tidak percaya. Tapi jika ingin mengkaji informasi dalam Biblemu memang mengatakan begitu. Ya, Dalam Yohanes oke. 17:3. Oke, Yesus oke. mengklaim dirinya adalah utusan. Oke, yang kedua bang, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, percaya nggak abang? Allah Bapa itu menurunkan Roh Kudusnya. Percaya tidak? Itu aja yang itu itu aja. Saya tanggapi. Saya tidak percaya Yesus terangkat ke surga. Karena sampai detik ini saya tidak menemukan narasi dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya naik ke surga. Dan tidak ada juga narasi dari para saksi mengatakan Yesus itu naik ke surga. Tapi jika berpegang kepada original teks kitab kalian yang bahasa Yunani, Yesus itu diangkat ke langit, aurora. Ya, di situ tertulisnya bukan surga, sementara surga itu paradise. Dia terangkat ke langit, Dinda, bukan ke surga. Ini aku tunjukkan satu bukti lagi kepada Anda bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, bukan pula Bapa, bukan pula tempat untuk berdoa dan juga meminta. Itu datanya ini, Dinda, tertulis dalam Lukas 6 nomor 12.
Ini Dinda. Jeder. Lukas 6 nomor 12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Yesus berdoa ini, apakah akal logikamu bisa menerima ketika Tuhan berdoa kepada Tuhan? Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Gini abangku. Abang. Iya, silakan tanggapi. Oke, ini saya Kristen kan bang. Saya mempercayai Alkitab. Jadi isi Alkitab itu bang, dari kejadian sampai Wahyu itu diceritakannya awal mulanya dunia diciptakan, bumi diciptakan. Toh, abang percaya tidak Alkitab itu menceritakan tentang apa yang kita ketahui gitu, yang terjadi? Percaya nggak abang? Di sini yang dibahas nih. Aku malah mau bilang apa yang kita alami itu kali ya. Gini abang bilang kan, masa bapak di dapur. Itu. Abang Yang bilang saya gitu tuh. tanyakan itu Dinda, simak Dinda, pegangan Dinda, tinggalkan dulu doktrin dan juga dogma. Di dalam Lukas 6 nomor 12 dikisahkan, pergilah waktu itu Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ya. Ketika Yesus ini berdoa, apakah dia Tuhan? Tidak. Tidak, itu dong. Nah, gini abangku. Itu salahnya teks itu, Lukas itu di mananya abang nggak mengerti isi maksudnya itu ayatnya itu di mananya abang? Dibilang nggak mengerti, Bang Faru dibilang nggak mengerti. Masuk ini dulu, itu Burunaga, kami dua dulu ngomong ya, jangan campuri dulu. Nah, di mananya abang nggak ngerti? Yesus berdoa kepada bapaknya, salahnya di mana? Gini nambur lagi gini Dinda ya. Dalam iman Anda tadi katakan Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Nah, sementara dalam Lukas 6:12 Yesus berdoa semalam-malaman dengan Tuhan. Apakah pantas Tuhan berdoa kepada Tuhan? Jadi bahasa seperti itu aja, kalimat seperti itu aja Bang Baru abang tidak nalar gitu. Tidak mengerti ya, masuk bahasa itu. Aku dibilang gak nalar. Ini abang. Baru dibilang gak nalar. Dia yang gak nyapu Baru. Itu Burunaga. Abang kakak dulu. Iya Bang ya, sorry. Ini kan sharing kan kakakku. Ah, ya saya tidak menjelek-jelekan, tidak membilang agama saya ya bagus, tidak. Yang saya apakan Bang Paru ini dia membuat teks Yesus berdoa di taman, berdoa sama bapaknya. Masa itu harus dipertanyakan? Kan kepercayaan kan abang, Tuhan Yesus itu turun ke bumi. Dia naik ke surga dan Tuhan Bapak itu lagi mengutus Roh Kudus. Masa itu aja nggak bisa? Kalau abang gimana? Kalau abang hayati dengan logika, ya abang pertanyaannya jadi begini gitu. Dengar loh. Sekarang saya tanya, ini saya uji lagi logikamu juga. Ya. Ketika Yesus berdoa, dia berdoa dan meminta kepada siapa? Bapak di surga. Oke, Bapak di surga itu Tuhan bukan? Tuhan. Nah, Yesus yang berdoa dan berminta ini Tuhan bukan? Dia di bumi ini sudah dia kedagingannya. Di mana dikatakan aku di dunia kedaginganku di mana? Susah bang. Di mana dia ngomong? Aku ketika di dunia kedaginganku di mana?
Makanya Kayak gini, saya Abang. bilang, dengar dulu abangnya Dinda, biar pinter kau. Dengar dulu abangmu ini ngomong. Nanti gak kasih Iya, kajian Bang. kau sorry. Dengar dulu. Ya, Bang. Makanya saya bilang kalian itu masih Kristen karena kalian membantah Bibel, karena kalian membantah perkataan Yesus, karena kalian mempelintir perkataan Yesus. Yesus nggak pernah berkata di dunia di dalam Bibel, aku di dunia adalah kedaginganku, nggak pernah. Bahkan ketika duduk di sebelah kanan Bapaknya, dalam kitab Markus dikatakan, anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Tetap dia manusia, nggak pernah dia mengatakan dirinya ada ketuhan-tuhanan. Kembalilah waraslah dulu kalian, pakai dulu akal kalian itu. Kalau nggak bisa kalian pakai akal kalian itu, antukkan kepala kau itu ke dinding. Kau percayai sesuatu yang tidak tertulis dalam kitabmu. Kau sangkakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Setelah itu kau katakan pula orang yang tidak waras, tidak punya akal, sementara kau tak waras dan tak juga gunakan akalmu. Oke, Bang. Udah bisa aku ngomong, Bang. Ini tunjukkan datanya nih. Ini. Masa itu aja abang bingung, Bang, kalimatnya itu Lukas itu. Masa sekelas abang Drom, diberkatilah kau Kahana. menyimak bahasa itu aja, Bang. Gak cair dong, diberkatilah kau Bang Ahmad Dahlan, diberkati istrimu Bang Ahmad, diberkati anak-anakmu, hidupmu penuh dengan berkat. Haleluya. Diberkatilah kau Kahana. Haleluya. Lanjut. Ini Lukas 22 nomor 69. Ini banyak datanya loh. Lukas 22 nomor 69 ini jelas ini. Manusia mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang perkasa, yang maha kuasa. Tidak ada satu narasi pun di dalam Bible di mana dikatakan Tuhan akan duduk di sebelah kanan Bapa. Tidak ada. Maka dalam Markus 14 nomor 62 ini apa jawab Yesus ini? Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan langit. Jika memang ada narasi di Bible dikatakan Tuhan akan duduk di sebelah kanan Bapa, Tuhan akan naik ke surga, di mana datanya? Mana ini datanya? Tadi kan sudah saya bilang saya lagi di kebun. Datanya bisa tidak. Dengar dulu abang. Karena saya gini bang, saya tadi nonton, saya lihat Marga Sianipar. Terus bahasa abang seperti itu, bukan saya menyangkal bang. Setengahnya dewasa lah bang. Setengahnya masa sekelas abang seumur kita ini abang tidak menerima, istilahnya tidak menerima bahwasannya Allah Bapa itu, Tuhan Yesus Kristus itu, Roh Kudus itu tidak bisa abang terima dengan akal gitu. Di situ saya bingungnya melihat abang. Nah, masa seumur kita ini sudah belajar banyak agama, pernah mendengar agama Islam, pernah mendengar agama Kristen, masa bahasa seperti itu aja abang berdebatkan gitu. Itu saya bingungnya nengok abang. Tuhan Yesus berdoa di taman untuk bapaknya. Itu pun abang bingung, kan saya lucu abang jadinya. Oke, sekarang saya tanya. Masa Tuhan Yesus berdoa sama bapaknya lucu kok abang bilang? Loh, ketika Yesus berdoa, dia Tuhan bukan? Berarti gini bang, kalau kan udah saya bilang bang, Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus Kristus turun di bumi. Yang saya tanyakan, ketika Yesus berdoa kepada Tuhan, dia Tuhan bukan? Sebagai anak Bapa. Bukan, yang saya tanyakan, ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia Tuhan atau bukan? Ya. Saat dia berdoa, dia itu nggak Tuhan, dia berdoa sama bapaknya gitu. Oh, ketika dia berdoa dia bukan Tuhan. Iya abangku. Oke, jadi siapa yang melantik dia jadi Tuhan? Cair dong. Masa seumur dia jadi Tuhan? Gini abang, masa seumur abang nggak bisa mencerna kalau Tuhan Yesus itu kalau di dunia pas di
di dunia ini berdoa kepada Bapa. Bapak mengutus Tuhan Yesus turun ke bumi. Abang pertanyaan, Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus itu Tuhan atau apa? Cair dong, dipercaya. Berkat untuk dirimu. Dinda, dengar Dinda ya. Narasi yang barusan kau sampaikan itu pantasnya aku yang bilang ke kau. Masa kau udah tua nggak bisa kau memahami sebuah kalimat? Justru aku sudah tua, Bang. Kepada Tuhan, kau bilang dia bukan Tuhan. Lantas Jadi, kenapa kau Tuhankan? Kayak aku lah. Bangku, Abang Sanipar. Aku berdoa kepada Tuhan. Tapi aku berdoa, toh saya berdoa ini setelah ke Tuhan, ke Allah Bapa. Tapi nama Tuhan Yesus itu saya apakan juga, saya ngomongkan juga dengan perantaraan anakmu Tuhan Yesus Kristus yang rela menderita di kayu salib untuk menebus umat manusia. Itu doa saya. Oke, sekarang siapa yang ngajarin kau? Siapa yang ngajarin kau? Siapa yang memerintahkan kau? Adakah Bapak memerintahkan kau? Berdoalah kau dengan nama Yesus. Adakah Bapak memerintahkan seperti itu? Ada. Tapi ada, di mana tertulis adanya? Di mana? Gini Bang, maksudku. Gini Bang. Jangan salah. Ada narasi gini Dinda, dengar dulu. Gak ada narasi seperti itu di dalam Bible. Kalau kau tetap berpemahaman seperti itu, maka tanpa sengaja entah di luar dari kesadaranmu, kau mau menjadikan Yesus berhala dalam imanmu. Gini, karena para penyembah berhala, para penyembah patung, para penyembah pohon-pohon pun mereka memiliki keyakinan ketika dia melakukan ritual penyembahan kepada patung, maka ritual penyembahannya itu sampai kepada Tuhan. Gitu loh. Padahal apa yang dilakukan kepada patung atau kepada pohon tidak sampai kepada Tuhannya. Itu pemikiran berhala. Dan juga pemikiran yang kau sampaikan itu adalah pemikiran ajaran dari paganisme. Oke Bang, aku bicara dulu Bang. Ini saya membahas tentang agama saya. Kita membahas agama saya belum membahas agama Abang. Tapi Abang tidak terima bahwasanya Tuhan Yesus itu bisa berdoa kepada Bapaknya. Bang Sanipar tidak terima. Kenapa? Saya nggak masalah. Ketika Yesus yang manusia, hamba berdoa kepada Tuhannya, wajar. Karena memang begitulah kodratnya. Yang masalahnya di mana? Saya tidak akan terima. Ya sudah. Ketika kau katakan Tuhan berdoa kepada Tuhan, dan saya akan tidak terima ketika kau sudah ketahui, kau sudah katakan Yesus ini manusia berdoa kepada Tuhannya, malah kau Tuhankan. Malah kau. Gini Bang. Aku tidak menyalahkan Yesus yang berdoa pada Tuhannya. Yang ku tanyakan itu, di mana akal kalian? Kenapa kalian menuhankan manusia yang berdoa kepada Tuhan? Jadi Abang tidak terima bahwasanya Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia sebagai manusia. Yesus memang manusia, tak pernah jadi Tuhan. Gini. Karena dalam Lukas 1, dengar Dinda, dalam Lukas 1:31 saja, ketika malaikat mengkabarkan kepada ibunya Maria, malaikat mengatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak manusia, anak laki-laki, hendaklah kau namai dia Yesus. Malaikat tak pernah mengatakan engkau akan mengandung dan melahirkan Yesus anak manusia, hakikatnya Tuhan, nggak ada. Yang menjadi pertanyaan ketika kau katakan Yesus manusia, kenapa kau Tuhankan? Abangku, selama Tuhan Yesus Kristus di bumi, ada nggak mujizat yang bisa dibikinnya? Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Oke.
Oke, ada beberapa mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, tapi mukjizat yang dilakukan ini menyakiti hati wanita yang melahirkannya. Karena apa? Contoh, di dalam satu riwayat di dalam Bible dituliskan, Yesus itu melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang dengan roti dan juga ikan. Di mana 5 potong roti ini dan 2 ekor ikan ini menjadi 5.000 potong roti dan juga ikan. Cuman ya maaf ya, nggak sopannya Yesus atau terkesan anak durhakanya, di antara 5.000 orang ini nggak ada mamanya. Orang dikasihnya makan, mamanya nggak dikasihnya makan. Jadi yang kedua, tapi aku tanya, ini ku jawab. Yang kedua, Yesus melakukan mukjizat dalam penyembuhan. Orang sakit kusta disembuhkannya, orang buta bisa melihat, bahkan Lazarus yang mati bisa bangkit. Tapi ketika mamanya mati, nggak bangkit dibikinnya. gimana bang? Adil itu Dinda. Tunggu dulu lah, kalau udah tanya tadi, sabar dulu Dinda. Yang lebih konyolnya lagi, ketika dia membangkitkan orang mati, nggak berapa lama setelah itu, dia yang dimatikan orang. Lazarus yang dia bangkitkan dari kematian dalam kondisi berbaju dan bercelana, tidak dianiaya. Lah ketika dia dimatikan orang, nggak berbaju, nggak bercelana, dalam kondisi hina, terkutuk di kayu salib, Galatia 3:13. Jadi bahkan dia diludahin, nggak berbaju dan nggak bercelana. Gitu. Jadi seakan-akan ketika dia lakukan mukjizatnya itu menyakiti hati mamanya. Kenapa mamanya nggak dibangkitkannya dari kematian? Jadi percaya bang, Tuhan Yesus kami itu dahsyat tuh bang. Tidak, Tuhan yang dahsyat, Bapak yang mengutus Yesus yang dahsyat. Baca dalam KPR 2 nomor 22 ini. Dengar dulu bang. Bang, ini datanya ini. Sebelum kesana bang. Tunjukkan dulu ini datanya nih Dinda. Ini buka datanya. Ini. Segala mukjizat yang dilakukan Yesus itu kuasa dari Tuhan yang telah mengutus dia. Ini baca datanya ini. Nanti setelah ini bantah Bibelmu ya. Ya bang. Iya pula katanya itu, ya Allah ya Tuhan. Bang katanya pula lagi. Iya bang katanya pula lagi. Ya Allah. KPR 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantara dia Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Jadi segala mukjizat yang dilakukan Yesus itu kekuatan dan juga kekuasaan dari Tuhan melalui perantaraan Yesus. Sama halnya gini, ini analogi disampaikan Dinda biar lebih paham lagi. Ini analogi. Nah, ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kamu untuk memberikan 3 ton beras kepada masyarakat di Kalimantan, kau antarkanlah beras itu. Beras ini pemberian siapa? Pemberianmu atau pemberian Bapak Prabowo Subianto? Ini bang. Jawab dulu gini. Jawab dulu. Beras ini pemberian Bapak Prabowo atau pemberianmu? Coba aku nyimak tadi karena abang cerita presiden jadi nggak nyimak saya. Coba gimana? Oke, ini analogi sederhana Dinda ya, analogi sederhana. Ya. Ketika Bapak Presiden yang terhormat Prabowo Subianto memerintahkanmu untuk memberikan 3 ton beras kepada warga di Kalimantan, beras ini pemberianmu atau pemberian Bapak Prabowo Subianto? Pak Prabowo.
Pemberian Bapak Prabowo ketika Yesus melakukan mukjizat, bangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Nah, sementara dalam KPR 2 nomor 22 dikatakan itu berasal dari kekuatannya dari Tuhan, yang melakukan, yang memiliki kuasa Yesus atau Tuhan? Yesus atau Allah? Allah. Allah yang punya apa-apa. Dia punya kekuasaan. Masalahnya ini ya Bang, bermujizat. Jadi kenapa kau sembah Yesusnya? Gini ya Bang, kalau ada di dunia ini yang bisa menghidupkan orang mati, membangkitkan orang mati, dan bisa yang buta bisa jadi melihat, saya akan memuji dia, saya akan ikut dia. Tanggung jawab. Lama kali akan apa? Lompat ya. Dari Monas. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Ini data. Ini. Nah. Ini. Tanggung jawab ya. Ya. Ini datanya. Nih. Kan. Manusia di pertiwi ini yang bisa menghidupkan manusia, saya akan belajar sama dia, ikut dia. Makanya saya ikut Tuhan Yesus karena dia bisa menghidupkan orang mati. Ini tanggung jawab ya. Ya. Dengan perkataanmu. Ini. Nih, kembalikan dulu. 1 Raja-Raja 17 nomor 17 sampai 24. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Karena kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudku datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku, untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anak itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan memberikan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan Nah, demikian tadi kamu muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung. Lucu kalau sudah Akhi Farouk gitu ya, ada TST juga. Dan di sini katanya ya ada bagaimana kalau istrinya sakit, terus dia mau ke kamar mandi. Itulah. Jadi Kristen-Kristen itu memang bikin kita ngakak ya kadang-kadang, karena itulah apa kitab mereka itu memberikan larangan ya, memberikan larangan tapi tidak memberikan solusi itu. Dan doktrinnya pun ya itu konyol, memberikan larangan tapi tidak juga memberikan solusi. Nah, jadi tidak boleh cerai di dalam kekristenan itu konyol ya, tidak tidak relevan dengan fakta kehidupan manusia, itu tidak relevan itu. Walaupun dibuatlah sedemikian rupa, yang direvisi sedemikian rupa, tetap saja akan menyalahi kodrat, akan menyalahi aturan. Kenapa? Karena ya memang apa yang dibuat oleh Kristen itu dalam pengajarannya itu bukan datang dari Allah, melainkan datang dari akal-akalan manusia. Sehingga ketika seseorang itu mengimani bahwasanya tulisan manusia itu dijadikan kitab suci, diimani sebagai panduan keselamatan, maka ketika dibenturkan dengan realita hidup itu akan kontras gitu ya, akan akan bertolak belakang gitu, karena memang kehidupan manusia itu tidaklah seperti itu adanya. Atau bukti nyata ketika Kristen itu melarang untuk bercerai, manusia yang memeluk Kristen ini mereka bercerai ya. Terus ajaran kasih sebenarnya ajaran kasih itu yang bagaimana mereka pun tidak dapat menjelaskan ya. Kasihilah musuhmu itu termasuk iblis kan musuh manusia.
musuh manusia yang nyata, tapi harus dikasihi kan itu ya. Nah, inilah maka ketika sebuah doktrin tancapkan ke hati manusia tapi tidak didasari dengan keilmuan, tidak didasari dengan panduan-panduan kitab suci yang datang dari Allah, maka akan menjadi sebuah kerancuan. Itu menjadi sebuah bukti nyata hari ini kita dapat saksikan ya, orang-orang Kristen itu banyak banyak bertolak belakang dengan isi kitabnya, dengan keyakinannya, yang dimana keimanan buta itu tidak mampu mencegah mereka dalam realita hidup. Nah, ini memang menjadi sebuah bukti nyata begitu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمناصب